Setelah sekian lama, akhirnya aku nyobain rute-rute bus ngapak area. Kali ini aku akan menuju ke Wonosobo menggunakan bus Kupu-Kupu Ayu. Ini merupakan kali pertamanya aku naik bus Kupu-Kupu Ayu. Info yang aku denger sih, ini bus lumayan rekomendasi di jalurnya. Oke, mari kita buktikan. Kita udah sampai, terus ada bapak-bapaknya di sini. Atas nama Andriawan, Pak. Oh iya. Berarti sini OBL sama Kupu-Kupu Ayu nggih? Iya, laras iya, laras. Niki 3 tipe. Nggih. Di sini kita tetap ini pakai setunggal A nggih. Nggih, setunggal A. Terus niki kupon dari sing anu terus makan. Oke, kita tarik. Oh, nggih, Pak. Nunggune teng pundi? Nggih, wonten Oh, dalam mriki? Nggih. Oh, nggih. Siap. Monggo, niku sesuatu aku. Oke, matur nuwun nggih, Pak. Sami-sami, monggo. Mungkin nak buntuki dipanggil. Oh, nggih. Biasanya jam 5 langsung seperti. Oh, ngaten. Iku sate kek pundi to niki? Anu? Sate kek pundi? Saking pasar Jumat. Oh, colak mriki. Oh, nggih. Sun nggih, Pak. Sami-sami. Monggo tinggal Rubin. Oh, nggih. Panggil aku Tuti. Teng mriki nggih. Oke, baik. Halo teman-temannya, selamat sore. Pada sore hari ini aku tuh berada di daerah Pondok Pinang dan akan melakukan perjalanan menuju ke Wonosobo. Banyak requestan yang bilang, Mas kapan nih nyobain jalur-jalur Wonosobo? Kalian besok itu ketemu sama temanku yang asli sana namanya Bima, dan aku akan naik bus Kupu-Kupu Ayu. Ini merupakan trip perdanaku naik Kupu-Kupu Ayu. Dari Pondok Pinang ini keberangkatan jam 17.15, ini jam 4 lebih dikit aku udah ada di sini, dan ternyata aku juga baru tahu kalau di sini tuh ada lounge-nya. Lounge-nya itu kayak semacam cafe gitu teman-teman. Sambil nunggu bisnya aku mau pesen makanan di situ. Aku enaknya mau pesen makan nih, dari ramen nih. Coba aku tak ramen yang apa ya? Udon mungkin ya. Sambil pesen yang anget-anget nih. Pesan latte. Di sini tuh juga ada donatnya dan ada es krim. Sebetulnya pengen nyobain Japanese es krimnya sih, cuman lagi pilek nih teman-teman. Dan bisnya masih kurang lebih sekitar 45 menit lagi. Nah ini dia, ramennya udah datang nih. Tapi yang bikin aku kaget ketika mau bayar, ternyata hari ini tuh pas ada promo 12-12 dari Kupu-Kupu Ayu. Jadi yang beli tiket di aplikasinya Kupu-Kupu Ayu, kita tuh dapat free ramen cuy. Wah, rezeki nih. Jadi pemesanan tiket bus Kupu-Kupu Ayu ini bisa dibeli melalui website, aplikasi KKA Akses, WhatsApp maupun agen-agen resmi. Kemarin aku belinya itu melalui aplikasi KKA Akses. Tampilannya sederhana, pilih lokasi asal, lokasi tujuan, serta tanggal keberangkatan. Nah, muncul tuh. Yang unik, kita juga bisa lihat lintasan yang dilalui oleh bus tersebut. Lengkap dengan estimasi waktunya loh. Wah, gokil nih. Pilih seat yang tersedia sesuai dengan keinginan, isi data diri, lalu bayar deh. Bayarannya pun juga bisa melalui berbagai metode, lengkap dengan petunjuk pembayarannya. Setelah pembayaran selesai, kita akan mendapatkan email dan tiket sudah bisa kalian cek di riwayat pemesanan. Simpel banget kan? Apa ya Mas? Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini sekarang udah berada di dalam busnya Kupu-Kupu Ayu. Aku tuh nggak expect ya, tak pikir tuh kursinya ini tuh ya legress biasa gitu loh, dengan jarak yang standar. Ini ternyata lega banget. Dan tadi ketika masuk ada mas-mas yang sebelah itu dudukin kursiku di 1A.
beliaunya 1B, terus kan aku di 1A kan, sebetulnya mau di 1A tapi tak lihat-lihat kok lebih lega 1B ya, karena 1A itu ada dispensernya los. Terus aku pilih di nomor 1B aja, tukeran sama masnya. Dan hari ini kita menuju ke Wonosobo, perjalanan kurang lebih sekitar 12 jam, kita akan nyampe mungkin jam 5 pagi. Sekarang busnya udah masuk tol nih teman-teman. Tadi macet kurang lebih 10 menitan, karena kan kalau pas hujan gini Jakarta pasti macet, apalagi daerah Pondok Pinang itu kan jalannya terlalu sempit ya teman-teman. Jadi kemarin tuh aku pesennya kan lewat aplikasi. Hari H itu di WA memastikan keberangkatanku, dikasih alamatnya, dan ternyata di cafe Matsu itu menjadi satu dengan lounge-nya Kupu-Kupu Ayu dan Safari Dharma Raya. Tadi pas makan, busnya nyampe. Datangnya itu sekitar jam 5 kalau nggak salah. Jadi lebih cepat dibandingkan jadwalnya kan 17.15. Tadi udah dikasih tahu sih datangnya 30 menit sebelum keberangkatan, karena emang bus itu jalurnya beda sama kereta api. Kalau bus itu kan dia misalkan pas jalanan lancar bisa lebih awal gitu. Jadi aku mau menikmati dulu habis ini, atau tak review dulu yo. Ini mumpung penumpangnya dan belum ada banyak, karena startnya dari terminal Lebak Bulus Pasar Jumat. Harga tiketnya itu 175 kalau kita beli di aplikasi dan pas weekend gini. Ini kebetulan kan hari Jumat sore itu jam-jam ramenya orang pergi ke arah timur ya. Jadi kayak liburan lah, orang yang kantor liburan pulang ke kampung, ada yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kalau misalkan hari weekday itu harganya turun 10.000 kalau nggak salah. Jadi 165 kalau beli di aplikasi. Kita juga udah dapat nih kendaraannya, itu plat nomornya ada, nickname-nya Nawasena. Keberangkatannya dari Pondok Pinang jam 17.15, tapi tadi jam 17.00 udah ready busnya. Tadi juga aku dikasih ini teman-teman, ada loyalty card nih. Kita ada beli 10 kali dengan nama yang sama, atau di kartu ini kita akan dapat 1 kali free. Tapi hanya untuk pembelian di KKA Akses, Kupu-Kupu Ayu Akses. Namanya KKA Akses ya, kok KAI Akses ya. Untuk busnya ini dia menggunakan Jetbus 3 SHD dan sasisnya Hino RK8. Nah, ini bus ekspariwisata ini teman-teman, buat sekat yang memisahkan antara kru dengan penumpang. Jadi sekat depan ini tuh enaknya apa? Kita bisa merokok di depan, dan dari pihak PO bus itu nggak perlu menambahkan space di dalam sini untuk ruang smoking. Jadi tinggal maju aja ke depan. Dan dengan adanya penyekat ini, penumpang juga akan merasa lebih private, lebih eksklusif, karena ruangannya terpisah teman-teman. Gak lupa di atas itu juga udah disediakan CCTV yang aktif. CCTV itu juga berfungsi untuk pengamanan di dalam bus. Jadi kalau misalkan ada CCTV itu, orang misalkan mau bertindak yang aneh-aneh, mau tindak kriminal atau punya kesempatan, kita kan nggak tahu nih orang naik bus niatnya apa, karena syarat naik bus cuman beli tiket aja. Nah, pada CCTV itu orang akan merasa diawasi dan berpikir berkali-kali lipat ketika melakukan sesuatu. Otomatis dalam bus ini bisa lebih aman. Di situ ada dispenser, tapi nggak tahu aktif apa enggak ya. Harusnya aktif teman-teman. Saat ini aku berada di tengah-tengah bus teman-teman. Jadi untuk fasilitas yang diperoleh sama penumpang dengan harga 175.000 itu kita akan dapat bed cover untuk menghalau dinginnya AC. Lalu juga didapatkan bantal kayak gini teman-teman. Ada tulisannya Kupu Ayu Trans teman-teman. Dan untuk jarak antar seat itu lumayan longgar loh, yang belakang juga. Kita coba naikin leg rest yo, dengan tinggi 167 pas, dan kapasitas bus ini itu mampu menampung hingga total 36 penumpang. Sini 10 baris, sini 8 baris. Total berarti 18 kali 2 36. Sangat loh, Hino RK 12 meter, pakai leg rest, dan kursinya ini juga pakai rim kencana yang bisa kita lihat gak bisa dibilang tipis juga gak bisa dibilang tebel. Spek parwis yang dikasih leg rest sama teman.
Ini bisa muat 36 penumpang plus toilet. Habis ini kita akan lihat toiletnya ya. Jadi toiletnya ini khusus untuk buang air kecil, gunakan saat bus berjalan, nggak boleh untuk buang air besar ya. Toilet seperti ini. Nah, ini khusus untuk buang air kecil, ada tampungannya dan ada klosetnya. Di bagian atas ini juga ada kompartemen penyimpanan barang, teman-teman. Bisa kita manfaatkan untuk nyimpan barang yang nggak terlalu gede gitu, kayak tas-tas kecil gitu. Terus kalau kita misalkan mau ngecas, di sini juga ada port USB Type A-nya, karena ini kan wafer JB3 ya. Udah jarang banget loh naik bus pakai JB3 tuh. Ini sekarang busnya lagi macet-macetan di daerah Cilandak, ketemu sama bus Harapan Jaya Double Decker 12B nih. Ini tujuannya ke Blitar nih teman-teman. Jadi Double Decker paling barunya Harapan Jaya. Saat ini kita udah sampai di terminal Kampung Rambutan. Tadi aku lihat di tabelnya yang ada di aplikasi Kupu-Kupu Ayu Akses ya, KKA Akses. Jadi tadi itu mau nyebut KKA Akses itu mesti belibet ke KAI Akses teman-teman. Ini berangkatnya jam 18.15 jadwal dari terminal bus Kampung Rambutan. Jam segini didominasi bus-bus ke arah Ngapak area Kupu-Kupu Ayu, Sinar Jaya dengan bus paling murah. Kalau nggak salah paling murah itu sampai 130 ada deh. Tapi kalau yang Lekres harusnya lebih deh. Aku nggak update sih. Dan aku naik bus ini dengan tarif 175 itu rasanya apa yo? Aneh teman-teman. Karena biasanya aku naik bus itu kan dari timur, dari Blitar, dari Malang. Eksekutif tarifnya 400, 350 ini 175 kok murah. Tapi emang rute-rute daerah Ngapak area kayak Wonosobo, Purwokerto itu emang nggak bisa dikasih tarif mahal sih. Emang tarifnya emang dari dulu segitu sih, di bawah 200. Ini pun bus Kupu-Kupu Ayu ini tergolong unitnya bagus loh, asik loh. Lekresnya longgar, harganya 175. Berangkat Muji Jaya Putra Mandiri MJPM. Kalau nggak salah ini RK deh, RK 280 sasisnya. Suspensinya bisa kita lihat. Oke, siap. Suspensinya suspensi wide, tapi kayaknya suspensi rakitan sendiri tuh. Dari mana ya rakitannya ya? Dia kan punya karoseri sendiri soalnya. Kalau kita lihat bus ini tuh udah ada perubahan di eksteriornya teman-teman ya. Dia ini basically Jetbus 3 SHD, garapan dari karoseri Adi Putro Malang. Tapi untuk selendang dari tarik ke belakang sampai ke depan itu dia menggunakan modelnya Jetbus 5. Kalau kita lihat garisnya yang selendang kayaknya putus deh teman-teman. Kalau dilihat nih modelnya di sini. Ini sasis Hino RK8, sasis sejuta umat. Sebelum aturan Euro 4 menyerang. Ini masih Euro 2 atau 3 aku lupa. Tapi memang ini sasis yang paling digemari orang. Harganya murah, perawatannya juga enak, spare part tersedia di mana-mana. Untuk bagasinya kan karena dia Hino RK8 ya, jadi dia nggak tembus. Cuman bisa sih untuk muat kayak koper-koper gitu. Dan ini kasnya jalur Wonosobo. Biasanya bus ini tuh untuk transportasi para pendaki dari Jakarta mau ke Wonosobo, mau mendaki di Gunung Subing Sindoro. Dan karena di Wonosobo kan juga daerah-daerah pegunungan ya. Tas ransel buat para pendaki. Ini ada bus Wafa Holiday dari Jakarta, tujuannya ke Bima, pemain jarak jauh nih teman-teman. Pesona Wong Apak. Tulisannya begini, numpak pisan gawe tuman. Wah, artinya tuh sekali naik bikin ketagihan. Ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menitan lagi. Kita mau jalan-jalan dulu di sini. Dan kebetulan di sini tuh ada warung. Aku mau beli minuman hangat lah biar fluku agak hilang. Ini aku barusan beli teh hangat, harganya 5.000. Lumayan nih untuk mengurangi pilekku nih, angkat-angkat gini. Dan di depan situ udah ada bus Rosalia Indah SDD 125. Ini kayaknya unit Bogor Klaten deh.
Soal dulu Bogor Klaten ya Volvo terus sih, yang 430. Liverynya baru pada zaman itu. Di belakang sana ada M-Trans yang dari Polres atau dari Bubulak ya, tujuan ke Ponorogo kalau itu. 18.13 berangkat. Bulan ini. Sponsorin hotelnya dari Pandeglang. Tapi akhir banget bang. Iya. Tiba-tiba di DM. Gue punya grup sendiri. Ntar kalau itu gue masukin aja. Apaan? Grup buat naik gunung gitu. Oh, komunitas. Iyalah jatuhnya. Besok berarti mau naik gunung, Mas? Iya. Gunung apa, Mas? Sumbing. Sumbing. Sama Sindoro. Oh, Dua double. Langsung S2 ya. Yoi. S2. Kurang atu lagi. Mas pendaki juga? Iya. Wah, bareng pendaki-pendaki berarti gitu. Kita mau ke Perahu. Ditanya S berapa? S2. S2 ya? S3 lah. S3. Min 1 tapi. Sindoro Sumbing. Iya, iya. Selamat. Selamatnya Januari insyaallah. Oke, siap. Nah, itu dia ketemu dia gua. Dia lagi dia bawa trip banyak banget. Berarti baru kali ini naik kupu-kupu ayu. Iya, baru. Masnya udah? Langganan. Dia. Aku lo baru pertama kali, Mas, naik Gunung, kupu. kalau naik gunung ke Jawa Tengah, menjolok pasti ini. Oh, naik gunung setiap minggu, Mas? Iya. Setiap minggu naik gunung? Iya. Sangar. Kan dibilang sepuh bang dia. Sesepuh ya, Mas? Iya, benar. Oh, enak. Sepuh. Berarti udah sering naik kupu-kupu ayu ya? Sering. Mungkin dia SPBU ya. Aku pernah baca-baca di Terminal Mendolo itu ada tempat istirahatnya pendaki katanya. Ada bang. Ada? Ada. Dua ruangan. 2 ruangan? Ada. Besok kasih tahu ya, Mas ya? Iya, boleh. Bayangin aja ntar kita. Mau rebah-rebahan gitu loh. Iya, boleh. Itu gratis? Gratis. Oh, oke. Ntar turun di Mendolo juga bang. Turun dulu. Oke. Istirahat dulu kita sama. Bareng kita di sana. Istirahat, terus Mas itu naiknya jam berapa biasanya? Itu tergantung kitanya. Iya. Misalkan kita nyampe sana tuh jam 5:30 nih. Ah, Nah, misalkan kita mau istirahat dulu sampai jam 8, nanti pick up-nya baru datang gitu. Iya. oh ada pick up-nya. Itu kan masih naik pick up lagi sekali lagi. Oh, jauh gak naik pick up-nya? Masih lumayan. Lumayan kalau dari Setengah jam ya? Dari Camp Sumbing itu jam sejam ya? jam setengah jam lah. Oh, oke. Berarti besok ada tempat-tempat tidurnya gitu ya? Emang disediain? Disediain dari terminal. Oke, penasaran aku. Ini dia teman-teman suasana di sore hari atau malam hari di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Penumpang pada numpuk karena infonya banyak bus yang terlambat masuk. Tadi menuju ke Pulau Gebang aja macet. Harusnya sih jadwalnya busku itu jam 19.00 berangkat dari sini. Cuman dia telat. Kalau tadi macet. Kebetulan di sini ada Mas Mikdar nih. Wah, ketemu lagi kita. Mau kemana Sawen? Mau ke Jogja, Naik? City Trans. Oke. Jam paling malam Jam setengah 9 ya? Oh berarti masih lama nih. Bisa hunting-hunting dulu ya? Apalagi kan jalanan macet tadi. Wah benar, banyak yang telat mobil mas. Yo. Tak lihat aja ya. Oke, siap. Ini ada bus Blue Line. Wah akhirnya ngeland lagi cuy. Kapan hari kan sempat off nih bus ini. Blue Star, Blue Line. Kita coba lihat di sebelah. Ada Wafa yang tadi, Harapan Jaya. Yang sebelah sana tuh tadi di Gunung Harta Tronton sih. Ada PBP sama Sudiro Tunggajaya Panjalu. Ya kayak gini teman-teman. Penumpangnya pada keleleran. Kasihan karena busnya pada telat semua. Di sebelah sana ada bus Barsolid tujuan ke Jepara. Tumben Jepara parkirnya sini. Biasanya sebelah sana deh. Untuk bus yang aku naik ini ternyata dia rutenya itu startnya dari Pasar Jumat, Lebak Bulus, Pasar Rebo, Kampung Rambutan,
terus masuk Pulau Gebang, Bekasi, Cikarang dan sebagainya sampai ke arah Wonosobo nanti. Dan untuk yang bus satunya itu juga ada yang rutenya itu Pasar Kemis tapi lewat Grogol, lewat utara, lewat atas. Kalau ini kan lewat bawah. Seingatku juga dia punya rute Bogor Ciawi deh, cuman nggak tahu masih jalan apa nggak, kurang paham. Teman-teman kalau punya info tolong dikabari ya aku ya. Sekarang udah berangkat dari Terminal Pulau Gebang jam 46. Mungkin karena efek obat flu tadi ya, aku habis minum. Lepas Pulau Gebang aku langsung ketiduran dan bangun-bangun ini posisi bus sudah parkir di rest area kilometer 102. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22.28. Kita sekarang lagi istirahat servis makan di rumah makan yang berada di kilometer 102 Taman Lestari. Ini servis makannya. Dan kayaknya telat ini teman-teman untuk jam segini karena harusnya sih jam-jam 9-an ya, ini jam setengah 11 karena tadi kita bisa lihat semua macet di mana-mana asli. Kita langsung aja sana untuk makan ya. Jadi dengan harga 175 itu dapat satu kali servis makan juga. Kita udah dapat piring nih teman-teman. Piringnya ini bisa diambil dengan menukarkan kupon makan yang ada di dalam tiket. Sekarang kita langsung aja servis makan. Nah ini dia teman-teman, servis makan yang aku ambil pada malam hari ini tuh sayur nangka. Lalu di sini ada kayak semacam sambal goreng tempe gitu. Dan untuk menunya, untuk lauknya kita ada 3 pilihan, ada lele, telur asin, ini 4 sih, sama satu lagi tuh kayak semacam paru gitu. Aku pilih ayam kayak gini teman-teman. Dan untuk minumannya ini ada teh anget manis. Sekarang kita langsung aja makan, habis itu kita balik lagi ke dalam bus. Main loh, 175.000 dapat makan seperti ini. Ini tadi pas aku makan udah dipanggil mau berangkat lagi teman-teman. Kayaknya emang jamnya emang udah telat sih. Jadi nggak bisa berhenti cukup lama. Ini udah Damri tujuan ke Malang. Lalu ada bus Sembodo nih. Sebelahnya Sembodo tapi udah dibeli sama Hardika. Wah ini ada Damri Body Discovery nih. Unit-unit yang jalannya kayaknya pas weekend doang deh. Nah kalau biasa jalannya pakai yang ini, yang Mercy 1626. Untuk kupu-kupu ayu ini kayaknya penumpangnya masih belum pada naik deh. Aku tak izin krunya aja dulu buat sholat dulu. Ternyata kita juga dapat snack teman-teman. Tadi dibagiin mungkin lepas Bekasi atau Cikarang ya pas aku tidur. Snacknya gini, dikantongin gini, isinya kita lihat air mineral, air Cleo, sama apa lagi, Prodong jagung. Ada lagi nggak? Oh ada lagi. Bentar. Permen sama kacang kayak gini. Permennya 2. Mantap sih teman-teman, dengan harga 175 loh. Dapat snack, dapat makan. Mantap ini. Pantesan hari ini full seat. Mendolo ya. Mas Mendolo juga kan? Hah? Mendolo semua. Mendolo. Hah? Kacang rawis. 2304 kita berangkat dari rumah makan Taman Lestari yang ada di KM 102. Jadi bus ini tuh via Songgom, Aji Barang, nanti masuk Purwokerto, lalu ke arah Wonosobo. Kalau jam segini masih di sini, yo kayaknya terang teman-teman, kita masuk di terminal Wonosobonya. Rata-rata bis juga pada telat sih, masih berada di sana semua. Kita coba yang servis makan di sana, lihat, oh masih banyak tuh untuk di rumah makan Taman Sarinya.
masih banyak, masih rame di sana. Ini GTS yang jam malam tujuan Malang nih. Bukan sih, K360 kok. Setelah servis makan, aku minum obat flu dan langsung ngantuk. Gak sadar bangun-bangun ini udah terang dan posisi bus sudah persiapan masuk di terminal Wonosobo. Wah, jadi gak bisa lihat aksi balapnya bus ini ya. Tapi kalau dilihat dari waktunya sih ini kenceng juga ya. Jam segini kita udah masuk di terminal Mandolo yang ada di Wonosobo. Yuk. Alhamdulillah. Iya, Pak. Boten, Pak. Alhamdulillah. 5.50 tadi kita nyampe di terminal Mandolo Wonosobo. Ini kali pertamanya aku ada di terminal ini. Terminalnya lumayan luas teman-teman dan busnya banyak banget. Tapi dominasinya Sinar Jaya sih di sini. Ini ada bus PBP, ora PBP, ora OTW. Kupu-kupu payung dicuci di sini. Nah, di sini lumayan dingin dan banyak yang menawarkan jasa ke pos pendakian gunung gitu loh, kayak perahu, bukan perahu tadi, Sindoro Sumbing gitu di sini. Tempatnya di mana, Mas? Tempat di sana ada? Oke, kita ikut teman-teman pendaki nih. Walaupun nggak mendaki, kita ngikut ya buat istirahat. Oke, kita berpisah dengan bus ini teman-teman. Ini ada PBP pakai Mercy 1526 jet bus pertama nih. Dari Jakarta sampai ke sini kebanyakan tak bikin tidur karena kemarin kan agak flu ya. Aku minum obat habis makan tuh rencananya tidur dulu. Ketika pas lewat jalur bawah aku bisa ngerekam kan, tapi emang busnya enak dan drivernya itu kenceng sebetulnya, cuman enak bawaannya, makanya bisa tidur dengan nyenyak teman-teman. Ini sekarang aku mau ikut sama teman-teman pendaki buat lihat ada tempat istirahatnya para pendaki gitu loh sebelum naik ke gunung. Gak kita ikutin deh. Ini ngomong-ngomong terminalnya ini luas banget ya. Di sini depan ada, sebelahnya juga ada lagi. Apa ntar habis ini tak naikin drone biar tahu luasnya seberapa. Oh, di sini tempatnya. Wih, ada ke KKA nih. Kupu Ayu, numpak pisan gawe tuman. Oh, tempatnya kayak gini. Ini kayak campnya para pendaki. Ketika datang di terminal Mandolo, langsung istirahat dulu, tidur, ada tempat ngecasnya, ada tempat tidurnya. Tapi dingin sih di sini emang. Asli, campnya pendaki nih teman-teman. Menyenangkan sekali, Pak.
Coba kita lihat gunung yang ada di sekitar sini ya. Ini destinasi favorit wisata gunung sekitar Wonosobo. Gunung Sumbing 30-an kilo, Perahu 31, Sindoro 24, Gunung Bismo dan Gunung Cilik 7,2 kilo. Rata-rata di sini tuh pada naiknya tuh di S2, Sumbing dan Sindoro ini teman-teman. Kita lihat terminalnya teman-teman ya. Ini ada musolanya di sini. Toilet sebelah sana. Terminalnya bagus loh. Menyenangkan sekali di sini. Tapi emang bener sih, di sini tuh emang dominasinya Sinar Jaya tak terbantahkan. Banyak banget Sinar Jaya di sini. Di sini mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belum di belakang. Emang ngapak area nih tambang uangnya Sinar Jaya nih. Itu udah bis Rosalia Indah juga baru bongkar. Kalau aku lihat sih Rosalia itu PO bus dengan tarif tertinggi di rute ini, 190.000. Kita mau ke toilet. Di sini banyak yang jualan makanan minuman gitu. Lengkap banget cuy. Ada nasi goreng juga di situ. Oke, baik, nanti kita cari makanan di sini aja. Untuk musolanya di sini teman-teman. Wah, ini musolanya bener-bener apa ya? Enak nih. Ini yang cewek, ini yang cowok. Dikasih AC loh, padahal tempat sedingin ini. Untuk toiletnya seperti ini, lumayan bersih. Khusus mandi, jadi kita bisa mandi di sini. Wah, mantap ini. Untuk buang air. Oh, dikasih sedianya 3 teman-teman. Ini bener-bener ramah buat para pendaki sih. Misalkan capek, habis dakinya pengen langsung balik arah Jakarta, dia akan bisa mandi di sini. Mantap sih ini. Loh, wah, salah satu terminal terbaik yang pernah aku kunjungi nih. Kita coba lihat-lihat lagi teman-teman, semakin ke sana. Di sini ada papan informasi trayek bus terminal tipe A Mendolo Wonosobo. Total kalau aku lihat di sini datanya ada 12, mulai dari Handoyo, Budiman, Rosalia, Kamera, Sugeng, Murni, Kupu-Kupu Ayu, Dieng Indah, PBP, Sinar Jaya. Sinar Jaya banyak banget lihat tuh rutenya. Segini loh. DMI Damri Kemayoran. Ada nomor HP-nya juga. Lumayan informatif sih, walaupun tabelnya kecil banget. Tapi walaupun Kupu Ayu ini busnya di situ tulisannya cuma 1, sehari kan dia jalan 2 kali hanya. Coba 2 kali, tapi lihat nih, launchnya cakep loh. Loh. Kayaknya paling cakep launchnya Kupu Ayu deh. Wah, tahu gitu naik dari sini aku. Ini sekarang jam 6. Dinginnya bener-bener luar biasa di sini. Launchnya Sinar Jaya biasa sih malah bagusan PBB yang tadi. Padahal dia kan penguasa jalur sini. Biasa aja, cuman dia luas gitu. Di sini agen-agen bus lainnya kayak Budiman, Dieng Indah, Sugeng Rahayu, Rosalia, Damri. Ini yang launch standar nih teman-teman. Yang ini ke perahu, dia ke perahu dulu. Patok Banteng. Jam berapa? Ini mobilnya udah ada sana lagi pada makan. Oh, aman. Nggak keburu Ini saya. masih nyimpen nomor kayaknya. Mendaki di Gunung Perahu. Jadi di daerah di sini tuh kan banyak yang apa ya, kayak menyediakan losbak gitu loh menuju ke pos pendakian pertama. Ini masih mau ke Gunung Perahu. Jaraknya 30-an kilo dari sini. Bayarnya ke pendakian. Gini dari sini ke 35.000. Waktunya sejam. 1 jam kalau lancar. Oh. Kalau nggak macet lah ya. Iya. Oke, baik. Pak Mas. Makan Mas. Sampai mendaki lo harus Pendaki. apa makannya kudu akeh iki. Isi bensin. Rata-rata berangkatnya mau pagi gini ya? Atau Kalau saya kan ngikutin jadwal bus dari Surabaya. Oh, Surabaya sampean ya? Private trip itu. Private trip. Nggak private. Ya private itu, dia private. Rombongan dari. Gitu harus ada guide-nya atau sendiri aja berangkat? Kalau yang rombongan dari Jakarta ada guide-nya. Kalau saya los
Losdol ya? Oke, siap Mas. Tempe kemul khas Wonosobo. Tempe kemul khas Wonosobo. Wonosobo. Oke, baik. Kayak mendoan nih Pak ya? Kalau mendoan, Bedanya apa sama mendoan? kalau mendoan menul-menul. Kalau ini kering. Nih. Oh. Oh, nggih. Penasaran aku. Mobilnya kemana? Di mana? Di depan situ. Iya, depan. Penasaran aku. Mobilnya kayak gimana? Oh iya, di sana juga banyak para pendaki yang menuju ke mobil operan ke tempat campnya teman-teman. Kayak Mas bisa Mas. Numpak bisa kayak lu. Kayak lu sing warna oranye. Oke, Mas. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya Mas. Siap. Yuk. Nah ini dia teman-teman bus yang akan membawa sebagian pendaki yang tadi istirahat di terminal Mendolo. Ini ke Dieng Pak? Iya. Oh, ada yang ke perahu juga? Iya. Oh. Ke Dieng langsung ke Batur. Tarifnya berapa Pak ini Pak? Tarifnya kalau dari sini 30.000. 30.000? 30.000 sampai Dieng sampai Batur. Sampai Batur? Oke. Ini emang reguler Pak? Jenengan? Iya. Tapi juga menerima charteran ke perahu gitu? Ya bisa. Bisa? Untuk itu maksudnya bisa. Iya, oke Pak. Dengan Bapak siapa ini? Pak Slamet. Pak Selamat, nggih, siap. Berangkat nih, Nggih? Berangkat. Oke, ngatas-ngatas nggih, Pak. Asli di sini orangnya ramah-ramah yuk. Kita nge-vlog aja langsung banyak yang ngasih informasi loh, nggak nawarin loh, ngasih informasi. Di sana juga. Asli menyenangkan sekali di sini. Ini kali pertama kalinya aku berada di Terminal Mendolo Wonosobo ini. Perjalanan kali ini tuh menurutku cukup unik nih. Tadi pas di bus, pas di Jakarta lah, itu aku duduk di depan kan. Ternyata di depan semua itu isinya rombongan pendaki dan gak saling kenal. Tapi langsung akrab dan langsung ngomongin gunung. Aku yang bukan orang yang senang gunung, bahasanya agak roaming tapi jadi ada wawasan baru sih. Dan mereka tuh orang-orang yang sering naik gunung itu gampang banget bergaul, gampang banget cair suasananya, emang asik-asik orangnya. Terus aku dikasih lihat di tempatnya tadi, dan tadi juga ada temen ya subscriber sih tadi yang dari Surabaya pengen naik ke Gunung Perahu. Next mungkin kalau ada temennya aku jadi pengen naik gunung ya. Walaupun gak punya basic apa-apa, tapi kayaknya asik deh kalau naik gunung. Oke, video ini mungkin akan aku tutup dengan video drone di sekitar sini karena penasaran banget di terminal ini ada apa aja. Oke.